tetap nggak nyala. Berarti kita lagi apes. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kopiko78 bersama saya Ridwan Hanif, dan kali ini kita mau bikin video tentang menggunakan motor listrik di Jakarta dengan memanfaatkan SPLU, Stasiun Pengisian Listrik Umum. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, SPLU itu adalah semacam seperti SPBU. Nah, kalau SPBU kan kita lagi naik mobil, naik motor yang pakai internal combustion engine, kita harus isi bensin. Nah, kalau ini kita ngisinya bukan bensin, tapi ngisinya adalah ngisi listrik. Jadi PLN itu katanya sudah menyebarkan ratusan SPLU di Jakarta. Kalau misalkan kalian pengen tahu SPLU ada di mana aja, gampang. Kalian pengen ngecek SPLU yang paling dekat dari tempat kalian. Oke, kita langsung buka Google Maps di sini, lalu ketik SPLU. Nah, ketika kita ketik SPLU, maka akan terlihat, nah di sini ada banyak sekali SPLU yang tersedia. Nah, kalau kita jauhin lagi, ya kan, kita search this area, tuh langsung banyak banget SPLU di area Jakarta. Nah, kalau kita zoom, ini kan posisi kita ada di kantor, kita ada di sekitar Pasar Minggu sini. Sayang sekali dari Pasar Minggu ini SPLU yang paling dekat itu ada di yang pertama di sini nih. Ini ada 3 deket-deketan. Ini kalau nggak salah, oke, ini ada daerah Kebagusan sini ya, Ragunan. Terus ada di Tanjung Barat. Terus di sini ada di daerah Kompleks PIK Penggilingan. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi ada sebuah kotak. Di sini ada token listriknya. Kita isi kodenya karena buat pakai ini kita juga mesti bayar. Terus di sini ada 2 buah colokan dan ini ditempel di tiang listrik. Seperti halnya, ingat nggak sih telepon umum ya? Cuma ini bukan telepon umum, tapi ini untuk ngecas. Gitu. Jadi kalau kita punya motor listrik, kita bisa ngecas di situ. Termasuk juga mobil listrik. Tapi nggak tahu. Berhubung kita nggak punya mobil listrik, nanti mungkin kapan-kapan kita harus coba ya. Jadi sekarang kita mau ke yang paling dekat dulu aja. Dari tempat kita itu paling dekat ada di Ragunan, di sini. Nah, jalan I nomor 8 Ragunan Pasar Minggu. Kita mau ke sini, naik motor Gesits. Ini sekitar 17 menit atau 6,2 km. Nah, ini motor kita di sini ya. Nah, ini motor kita, kebetulan ini ngecasnya belum penuh. Jadi ini baterainya tinggal 44% atau range-nya sekitar 22 km lagi. Ya, kalau kita ke Ragunan aja masih cukup pasti ya. Dan kalau misalkan kita mau ke SPLU, mau ngecas, di sana kan cuma colokan doang. Jadi tetap kita harus bawa yang namanya chargernya. Nah, ini chargernya, adapternya kita taruh di sini. Ini bawaan dari Gesits ya. Ini masih agak panas karena tadi habis kita cas. Ini sebenarnya taruhnya bukan di sini, tapi yang di sebelah sini. Karena di sini sebenarnya ini buat baterai yang kedua. Jadi sebenarnya si Gesits itu dia nyediain 2 baterai tempatnya. Tapi waktu kita beli pertama, kita cuma dikasih 1. Nah, daripada kita penasaran ya, ini udah kita pasang. Oke, terus ini kita stekernya sudah dinyalain. Dah. Sekarang kita langsung aja jalan ke SPLU terdekat. Kita coba ngecas di sana seperti apa dan seberapa cepat. Kayaknya sih kalau cepat sih enggak ya, karena chargernya ini 450 watt. Jadi dengan baterai yang 1,4 kW, untuk penuh itu mungkin dari 0 itu sekitar butuh waktu 3 jam. 450 kali 2 aja ada 900, kali 3 1350 watt yang masuk ke dalam si baterai. Yuk, daripada lama-lama mending kita langsung jalan aja. Oke, kita udah menempuh sekitar 3 kilometeran. Baterai 39%. Dari tadi 43% nggak salah ya? 44 ya? Jadi kita masih ada range sekitar 19,5 km. Engine temperatur naik jadi 56 derajat Celcius, tapi itu masih aman. Jadi katanya ini temperaturnya ini gabungan antara si baterai sama si engine-nya, sama si motor listriknya. Nah, ini katanya kalau ke sana itu jaraknya sekitar 6,5 km menurut Google Maps ya. Jadi kita sudah sekitar setengah perjalanan. Ya, dan kalau udah 40% ke bawah, si Gesits ini baterainya berubah jadi warna kuning. Di sini nih, warnanya kuning dia.
Nah, jadi kalau naik motor listrik itu ada namanya range anxiety. Itu kecemasan jarak gitu. Jadi kita ada dihantui bahwa ini kayaknya kurang nih, ini kurang gitu kan. Nyampe nggak ya, kurang lebih kayak gitu deh. Nah, kalau udah biasa, kayak gue udah biasa, gue nggak terlalu peduli sama range anxiety. Jadi gue udah bisa memperkirakan gitu, oh jaraknya sekian, pasti kuat nih pulang pergi. Tadi itu 44%, tanpa kita ngisi, sebenarnya gue yakin ini kuat. Dan si Gesits ini, dia itu baterainya tuh kalau misalkan habis 0%, dia mati. Tapi sebenarnya dia masih ada power reserve-nya yang nggak bisa dipakai. Jadi biar dia awet, dia tuh nggak boleh dihabisin sampai habis banget gitu. Jadi mungkin ada sekitar 10%-an. Dan ketika ngecas pun dia nggak bisa sampai 100%. 100%-nya itu sebenarnya dia 90%. Jadi sengaja nggak bisa dibikin full banget atau habis banget biar baterainya awet. Karena si Gesits ini garansinya kan 3 tahun baterainya atau 1000 kali cycle. Oke. Yuk, nah sekarang kita mampir minimarket dulu. Kita mau beli Kopiko 78 terlebih dahulu. Yuk. Kita udah beli. Minum dulu biar segar. Kopi dingin nikmat yang bikin melek. Di sini kita ada ininya ya. Ada tempat buat naruh. Kok nggak ada ya? Ini udah nyampe di SPLU PLN, tapi di sekitar sini nggak ada dan ini jalannya agak susah masuk mobil ya. Ada mobil sih, tuh kan? Ini kita masuk ke perkampungan. Oh itu kali itu ya? Bentar yuk. Oh oke. Akhirnya sampai juga kita. Nyari dari tadi kemana-mana nggak ketemu. Ada kali tadi kita sekitar 10 menitan. Jadi ternyata titik lokasinya itu nggak pas. Udah, oke. Yang penting sekarang udah ketemu. Jadi ya kurang berapa ratus meter. Sekarang kita mau langsung aja pakai gimana caranya ya. Ini kalau nggak bisa bahaya. Kenapa? Karena baterai gue tinggal 30%. Nyampe sih ke rumah sih. 30% itu masih sekitar bisa 15 km lagi. Nah, sekarang gimana cara pakainya ya? Catat 12 adip PLN, Strum Prabaya, pembayaran dapat 20 digit melalui petugas penjualan Strum. Petugas Strumnya di mana? Bisa nggak beli pakai online? Nominal paling kecil 20.000. Kalau per 1 kWh itu sekitar 1444 ya. 1464 ya segituan lah pokoknya. Nah, ini chargernya itu 450 watt. Kalau kita pakai sejam aja, itu mungkin nambah sekitar 30%-an, jadi 60%. Ini lingkungannya seperti ini, jadi kayak tempat parkiran mobil di sini ya. Oke, ini kita bisa pencet-pencet di sini. Nomor pelanggannya ini ditulisnya pakai kertas terus dikasih isolasi ya. Coba ya, kita mau beli nomor ID pelanggannya 143 695 401 67. 20.000 aja. Oh iya bener loh, ada SPLU H Lenteng LT ya. Tarif 5.500 volt ampere, harga 22.000. 5.500. Oh, watt ininya 5.500 ya. Berarti kalau kita mau ngecas mobil listrik itu bisa pakai chargernya yang 3.000 watt. Kalau ini 450 watt, berarti kalau kita isi sejam itu nambahnya sekitar 30%-an. Agak sayang sih 22.000, sisanya banyak. Ini kan sebenarnya dia tuh cuma 2.000 perak gitu kalau misalkan ngisi full, sekitar segituan. Oke, pembelian udah berhasil ya, tapi kan gue pengen coba. Ini kan 1 kWh itu kan sekitar 1.400 rupiah gitu. Jadi kalau 20.000 berarti kita udah dapat sekitar 12 kWh kayaknya. Kurang lebih ya 12-13 gitu ya. Kalau 14.000 itu 10 kWh, sisanya berapa tuh? Ya segituan lah ya. Jangan-jangan masih ada sisa. Ngarep. Pengguna sebelumnya, kita coba aja dulu. Nyala nggak? Nggak ada. Habis, bis. Jadi kayaknya kita masih ngisi token. Coba yang ini, masih ada sisa juga nggak sebelahnya? Jadi satu SPLU ini dia ada 2 colokan ya.
Ah, ada. Oke, ternyata masih ada SPLU-nya. Coba kita colokin. Berarti dia bisa ngisi. Oke, apakah dia ngecas? Ngecas. Jadi kalau kalian beruntung, kalian masih bisa mendapatkan listrik dari pengguna sebelumnya. Karena ya kayaknya agak susah ngabisin 20.000 ya, ngabisin langsung sekitar 15 kW sekali ngisi. Sisanya banyak banget tuh 15 kW. Oke, ini naik ya dari 30% jadi 31%. Nah, cuma masalahnya selama kita menunggu, ini nggak ada tempat yang nyaman gitu, nggak ada warung atau apa ya. Jadi kita kalau nunggu ya bener-bener diem aja gitu, nongkrong di sini. Ya, ini nyala sih, nggak ada masalah. Cuma kayaknya ini kan bekas orang make, terus masih ada sisanya banyak. Gue nggak tahu sisanya masih ada berapa sih, nggak jelas soalnya di situ displaynya ya. Jadi sebaiknya kita beli sendiri buat kita. Kita baru beli ini pakai OVO. Masukin aja langsung ya. 1, 7, nggak ada bunyinya ya? 0, 4, 3, 7, 9, 4, 4. Nggak ada suara, nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada cetek atau apa gitu bunyi. Oke, sekarang coba kita pindahin ya. LCD akan menunjukkan benar. Kalau salah LCD akan menunjukkan gagal. Cuma masalahnya LCD-nya nggak kelihatan. Harusnya udah bisa loh. Nggak ada bunyi atau apa. Coba kita nyalain sekarang. Tidak bisa. Coba kita pindahin ke atas. Nggak lucu banget kalau kita gagal udah berkurang 22.000 saldo, tetap nggak nyala. Berarti kita lagi apes. Ininya kayaknya rusak deh ini. Apa nekennya kurang kenceng? Kita enter dulu ya. Kita tekan agak kenceng. 1, ya, enter. Gue nggak bisa ngeliat benar atau salahnya, itu nggak ada loh. Ya, gagal. Coba kita pakai flashlight. Sama sekali nggak kelihatan ya. Iya, ada ini status kredit 0 merah. Merah itu ini cukup, beda lagi. Oke. Nah, coba kita giniin lagi ya. 1. Oh, nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak ada tulisannya di situ. Oke, kita pakai yang sebelahnya coba ya. Sama nggak sih nomornya? Harusnya nomornya beda sih. Ini masih ada sekitar 17.000 kWh. 1. Ah, ini baru ada. 78043. Gagal. Pak nomornya beda yang sebelah sini ya. Ini ada nomornya sini, tapi udah mulai agak hilang. Jadi kesimpulannya, kita masih beli lagi angka yang di sini biar nambah. Gimana caranya? Ini iya, bentar nih 14365 ini di sebelah ada 56. Wah, habis itu kehapus belakangnya 529. Kita mau ngisi buat dapetin nomornya gimana caranya ya? Tapi yang pasti kalau kita ngecas pakai ini, karena masih ada isinya ya, bekas orang sebelumnya, ini nyala tuh. Nyala merah-merah, dia ngisi. Dan tadi kan 30% ya. Sekarang 34%. Udah naik 4% gitu loh. Kayak siapapun orang yang ngisi di SPLU ini dan masih ada sisa banyak, gue mengucapkan terima kasih. Karena gue pengen ganti pun juga nggak bisa. Gimana caranya digantinya ya? Ya mungkin kalau ada petugas PLN yang lihat, ini kita lagi ada di SPLU. Nama daerahnya ya daerah Sepat ya. Ya deh, pokoknya ini di daerah deket Taman Sepat. Ini SPLU-nya nggak jalan. Ini kita nunggu sampai 40% deh, habis itu kita jalan ya. Mungkin sekitar 10-15 menit. Ini pengalaman baru sih buat gua ngisi listrik di SPLU ya. Gue berharap nanti semakin menjamur, semakin banyak yang pakai motor listrik, dan juga PLN mungkin mengeluarkan apa ya? Mengeluarkan versi yang token 1000-2000. Karena ini buat ngisi full itu sekitar 2000 perak paling. Kurang lebih 2000 perak. 450 watt kali 3 jam ya sekitar 1350 watt ya kalau sekali ngisi. Itu pun kalau dari habis. Kalau misalkan kita kita jalan dari A ke B cuma habis sekitar 50%, berarti kan ngisinya paling cuma 1,5 jam. Cuma sekitar berapa tuh? Sekitar 700 wattan, 700-800 watt gitu kan. Kalau kita ngisi 20.000 itu mungkin bisa hampir 10 kali ngisi ya. Kalau misalkan dari 0 ke 100 itu sekitar 2000 perak. White snow, red sky, reach up for so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Oke.
Nah, sekarang udah 40%, seperti yang gue bilang 40% kita cabut ya. Jadi matiinnya itu kita dari switchnya dulu kita matiin di sini. Ya, baru kita copot. Ya. Siapapun yang ngisi ini, gue ucapkan terima kasih. Gue nggak tahu orangnya siapa. Semoga menjadi amal karena kita dapat sedekah di hari ini, sedekah listrik ya. Bukannya kita nggak mau beli atau bayar, karena kita udah tapi ternyata error, nggak bisa dipencet. Oke, menurut gue ini SPLU di sini ini dipakai mungkin buat yang ada hajatan. Di sini kan kayak ada lapangan parkir gitu ya. Mungkin kalau ada yang kawinan segala macam dibandingkan nyolong listrik ya di bypass, mendingan siapin aja SPLU. Ini bisa 5.500, lumayan tuh bisa ada buat sound system 5.500 kayaknya cukup ya, organ tunggal gitu. Nah, sekarang kita masukin lagi ke sini. Oke, 40% masih bisa sekitar 20 kiloan. Sekarang kita OTW balik lagi ke rumah. Jadi kesimpulan soal SPLU ini, menurut gue SPLU ini sangat membantu sekali ya. Untuk langkah awal ini sangat baik. Mungkin untuk berikutnya coba dijaga kualitasnya. Jadi jangan sampai ada yang mati gitu. Dan buat teman-teman yang mau pakai SPLU, kalau bisa cek dulu tombolnya nyala apa enggak. Karena kalau nggak nyala, udah kita isi, ya udah nggak bisa diisi gitu. Sayang, 20.000 terbuang percuma. Dan semoga aja nanti ada aplikasi di mana aplikasinya itu bisa menyesuaikan gitu. Misalkan kita ngisi 20.000, nah itu masuk ke ID kita. Jadi pas mau kita ngisi, kita scan QR code, kita colokin gitu ya. Nanti berkurangnya itu bukan dari ID meternya, tapi dari HP kita. Jadi akun kita tuh nilainya berkurang gitu. Soalnya kalau kita ngisi 20.000 per SPLU ya, itu agak sayang gitu loh. Sisanya banyak yang kebuang, padahal kita makainya nggak nyampe 2.000. Apalagi gue tadi makanya cuma berapa menit doang ya. Ya jangan banyak-banyak juga. Soalnya bukan haknya kita itu sebenarnya. Dan buat teman-teman yang mau cari SPLU mana yang paling dekat, bisa langsung pakai Google Maps saja. Langsung cari SPLU, nanti ada petanya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, kalau misalkan kalian butuh yang segar-segar lagi panas terik seperti ini, sedia Kopiko 78. Apalagi yang masih dingin seperti ini ya. Kopiko 78, kopi dingin nikmat yang bikin melek. Segar banget. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Kopiko 78. Serda Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!